Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, saudaraku semua. Kali ini saya hendak berbagi tentang tingkatan kesadaran jiwa. Semoga dengan pemaparan ini teman-teman bisa memahami apakah kita sudah masuk di kesadaran jiwa atau belum. Ya, mudah-mudahan menjadi parameter, menjadi tanda-tanda atau rambu-rambu sehingga teman-teman memahami bahwa kita sudah masuk di kesadaran jiwa. Jadi kesadaran jiwa itu ini menurut versi saya ya, karena saya berbagi sesuai pengalaman, sesuai hasil lelaku saya, sesuai dengan apa yang saya jalani. Jadi tingkatan kesadaran jiwa itu ada dua macam. Tingkatan pertama, kita terpisah dari jasad tapi kita tetap berkaitan dengan jasad ya. Tetap berkaitan dengan jasad. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sudah tidak ada kaitan sama sekali dengan jasad. Yang pertama masuk ke jiwa tapi masih ada kaitan dengan jasad, dan yang kedua masuk ke jiwa tapi sudah tidak ada lagi kaitan dengan jasad. Lantas contoh-contohnya bagaimana Bang? Nah, dalam berzikir nafas mungkin teman-teman pernah merasakan kakinya sakit atau gatal digigit nyamuk. Ketika kita berzikir nafas, kita merasakan kaki kita sakit, gatal, itu pertanda bahwa kita masih di wilayah rasa, tapi rasa yang di jasad, masih kesadaran jasad, belum masuk pada jiwa. Lantas selanjutnya bagaimana Bang? Kesadaran jiwa yang masih ada kaitan dengan jasad, contohnya teman-teman gatal, tetapi kita nggak terganggu lagi. Kita menyaksikan rasa gatal tapi kita nggak terganggu ya. Kita masih merasakan kaki kita sakit tapi sudah tidak terganggu. Itu sudah masuk di jiwa tapi masih ada kaitan dengan jasad. Lantas contoh yang lain, kita berzikir nafas, mungkin anak kita nonton TV, anak kita ribut, kita masih mendengar suara-suara di sekitar kita dan kita masih terganggu. Aku hendak berzikir kepada Allah, aku hendak keheningan, tetapi kenapa kok di sekitarku ini ribut sekali? Nah, itu juga pertanda kita masih di jasad. Nah, ketika sudah tidak terganggu lagi, itu pertanda sudah masuk di jiwa. Ya, saya dengar Bang, anak saya ngobrol, anak saya nonton TV, saya dengar, tapi saya nggak terganggu lagi, saya abaikan semua itu. Berarti udah masuk di jiwa, itu sudah kepada titik fokus ya. Lantas yang mana lagi? Kita masuk ke dalam diri. Mungkin teman-teman pernah merasakan, Bang, saya kok merasa di tengah-tengah dada, saya merasa mengecil, perasaan saya di dalam diri saya mengecil. Itu juga sudah masuk di jiwa tapi masih berkaitan dengan jasad, karena kita masih mengetahui apa yang terjadi, apa yang dirasa oleh jasad ini ya. Saya mendengar Bang, nafas saya tuh ternyata berzikir sendiri. Nafas masuk dia sebut hu, nafas keluar dia sebut Allah. Dan kita menyaksikan itu juga sudah masuk di kesadaran jiwa tapi sudah tapi masih berkaitan dengan jasad. Jadi dalam berzikir nafas, ketika teman-teman masih mengikuti nafas, itu sejatinya kita belum masuk pada jiwa yang betul-betul lepas. Itu masih kesadaran jiwa yang tingkat pertama. Karena apa? Kita masih merasakan nafas ya. Kita masih merasakan nafas masuk, kita masih merasakan nafas keluar. Atau teman-teman pernah ketika berzikir nafas, ketika tidur, Bang, saya tadi malam
zikir nafasnya sambil berbaring, sambil tidur. Nah, di posisi tidur itu saya seperti berada di dalam diri, Bang. Saya nggak rasa apa-apa lagi, tapi saya masih mendengar, Bang. Bahkan nafas saya dengar. Nafas saya itu mendengkur atau ngorok, saya dengar, Bang. Dan orang yang masih ngobrol di sekeliling saya dengar. Tetapi jasad ini sudah tidur, tapi saya masih dengar. Ya, itu juga sudah masuk di kesadaran jiwa, tapi masih berkaitan dengan jasad. Itu kesadaran jiwa yang step pertama. Lantas bagaimana kesadaran jiwa yang step kedua? Itu sudah tidak ada lagi berkaitan dengan diri kita. Maksudnya diri yang zohir, nggak ada kaitan. Yang mana kakiku, yang mana tanganku, kita nggak tahu lagi udah. Ya. Habis itu apa yang terjadi di sekeliling kita, orang ngobrol apa, kita nggak tahu lagi. Ya. Awalnya kita DN, kita masih dengar suara TV karena anak kita nonton TV. Tapi ketika kita ber-DN masuk pada jiwa, kok suara TV nggak dengar lagi, Bang. Nah, itu juga namanya sudah lepas. Itu namanya sudah masuk di kesadaran jiwa yang kedua, yaitu tidak ada kaitan lagi dengan jasad. Lantas dalam berzikir nafas kita juga mungkin mengalami sebuah perjalanan rohani, perjalanan spiritual, perjalanan ke alam ilahi, ya. Saya dalam berzikir nafas tuh, Bang, seolah-olah saya berada di tempat yang luas, seolah-olah saya itu di tengah gurun pasir misalkan, atau saya berada di tengah hutan, atau saya berada di langit. Saya melihat semua planet-planet, bintang-bintang kecil semua, Bang. Saya kayak di ruang angkasa gitu. Itu namanya sudah perjalanan spiritual. Itu kita sudah lepas. Jadi nggak ada lagi kaitan sama jasad. Ya. Kita nggak, itu sudah namanya kesadaran yang tertinggi. Kesadaran yang betul-betul kesadaran jiwa yang betul-betul sudah nggak ada kaitan sama jasad. Jadi sudah betul-betul wilayah batin itu. Wilayah batin, wilayah rohani, wilayah kesadaran tertinggi, ya. Jadi banyak para pengamal zikir nafas ketika berzikir mungkin setengah jam atau 1 jam atau 2 jam. Tetapi selama 2 jam itu dia masih mengamati nafas. Berarti kita belum masuk pada yang step kedua. Dari awal kita berzikir, kita ikuti nafas. Sampai selesai zikir 2 jam kita duduk, masih juga mengikuti nafas. Memang kita merasakan ketenangan, Bang, tenang, Bang, damai. Tapi masih mengikuti nafas. Itu namanya kesadaran jiwa yang pertama. Belum lagi kita masuk kepada kesadaran jiwa yang nggak ada kaitan lagi dengan jasad. Ya, jadi butuh latihan, butuh jam terbang yang tinggi, butuh proses. Bisa karena terbiasa. Jadi dilatih terus, ya. Ada step-stepnya, ada rambu-rambunya. Dilatih terus. Kita harus sampai kepada yang namanya kesadaran tertinggi, yaitu nggak ada kaitan dengan jasad. Ya, kalau kita masih merasakan daya, energi, Bang, saya DN ketarik, Bang, itu masih jasad, ya. Saya disujudkan, Bang, itu juga masih jasad. Memang betul kita sudah masuk di kesadaran jiwa itu, cuman itu masih jasad. Apalagi ya, saya seperti mendongak ke atas sampai mulut saya menganga, sampai leher saya tegang, Bang, tarikannya terlalu kuat misalnya. Itu juga masih kesadaran jiwa yang pertama. Karena apa? Masih di jasad. Jadi ibarat kata ya belum masuk pada kesadaran jiwa yang tertinggi. Kesadaran jiwa yang tertinggi ada sebuah proses perjalanan, dan di situ nggak ada lagi kaitan dengan jasad.
Tidak ada kaitan lagi dengan di sekeliling kita, tidak ada kaitan dengan melihat ini, melihat itu, ya. Jadi kita nggak main lagi istilahnya wilayah-wilayah alam pikir, ya. Nggak ada main di alam pikir. Kita alam kesadaran itu ya memang sudah goib. Kalau masih membayangkan ini, membayangkan itu tuh masih alam pikir. Jadi terus jalan terus ke Allah, kita mendekat terus kepada Allah. Jadi apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, apapun yang kita rasa, tinggalkan semua. Bukan ini yang aku mau ya Allah, yang aku hendak tuju adalah Engkau. Tunjuki aku jalannya ya Allah. Bukan di sini, aku nggak mau di sini ya Allah. Nanti itu akan hilang, akan sirna, maka kita akan diperjalankan lagi pada tahap yang selanjutnya. Ya. Jadi bagi teman-teman, kalau masih kita merasakan daya ini daya itu, bang, saya udah enter di malam, wah dahsyat bang, getarannya luar biasa, sampai saya berguncang, sampai saya disujudkan atau saya ketarik ke atas, itu juga masih jasad, energinya dayanya masih di jasad. Dan itu yang namanya kesadaran jiwa yang pertama, belum kesadaran jiwa yang tertinggi, ya. Jadi mudah-mudahan yang saya kasih contoh-contohnya tadi teman-teman bisa paham. Kalau masih terganggu mendengar ini mendengar itu, suara bising segala macam, itu berarti masih jasad, belum masuk di jiwa. Tapi kalau kita masih mendengar tapi kita nggak terganggu lagi, itu berarti sudah di jiwa tapi masih ada kaitan dengan jasad. Apabila kita sudah nggak tahu apa-apa lagi tentang jasad ini, ya, di situ sudah alam rohani. Disitulah kesadaran jiwa yang tertinggi. Jadi teman-teman harus bisa masuk atau harus bisa menempuh ke sana. Jadi jangan kita terlalu takjub dengan daya ini, daya itu, getaran ini, getaran itu. Itu juga masih awal, proses awal. Belum sampai kepada kefanaan, ya. Terus saya melihat ini, melihat itu bang, itu ya juga masih proses perjalanan, belum sampai terminal. Yang namanya terminal itu nggak ada perjalanan lagi, ya. Jadi kita jangan pernah merasa sampai, gali terus, latih terus. Pokoknya apa yang sudah saya sampaikan mudah-mudahan teman-teman jadi paham di mana posisi kalian saat ini, ya. Oh ternyata bang, saya baru 5 menit aja gatel, sudah risih saya bang, sudah terganggu saya, berarti masih jasad, belum masuk jiwa itu, ya. Jadi dilatih terus. Jadi contoh-contoh yang saya berikan itu biar teman-teman paham sudah di posisi mana, istilahnya sudah di kilometer berapa gitu, ya. Jadi jangan pernah merasa puas, latih terus. Oke, mudah-mudahan yang sedikit ini manfaat, bisa diulang-ulang nanti biar teman-teman semakin paham. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.